Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Mutmainah Elias akan menjelaskan mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah dalam perekonomian Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan lokal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Konsep otonomi daerah. Adapun kebijakan pemerintah terkait otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan urusan lokal, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Otonomi daerah dianggap sebagai strategi untuk mendekatkan pengambilan keputusan dengan realitas di tingkat lokal, yang pada gilirannya diharapkan dapat mempercepat pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Adapun otonomi daerah memiliki tujuan, yaitu tujuan kebijakan otonomi daerah di Indonesia mencakup beberapa aspek, antara lain 1. Meningkatkan efisiensi. Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan layanan publik, karena keputusan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Kedua adalah menstimulasi pembangunan lokal. Otonomi daerah diharapkan mendorong inisiatif pembangunan di tingkat lokal, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi disparitas pembangunan antar daerah. 3. Partisipasi masyarakat. Memberikan wewenang kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang keempat adalah pemberdayaan daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah agar dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya lokal secara lebih efektif. Kemudian yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Dengan mempercepat pembangunan di tingkat daerah, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam penerapan kebijakan otonomi daerah, pasti ada sejumlah masalah yang timbul akibat otonomi daerah di Indonesia. Antara lain, 1. Disparitas pembangunan. Adanya ketidaksetaraan dalam kemampuan dan sumber daya antar daerah dapat menyebabkan disparitas pembangunan yang cukup signifikan. Kedua, terjadinya keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Beberapa daerah mungkin mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dalam mengelola otonomi daerah dengan efektif. Ketiga, adanya korupsi dan tata kelola yang buruk. Otonomi daerah juga dapat menyebabkan masalah tata kelola yang buruk dan meningkatkan resiko korupsi di tingkat lokal. Menghadapi masalah yang ada mengenai kebijakan otonomi daerah ini, pemerintah harus melakukan tindakan untuk mengambil kebijakan yang memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 1. Yaitu dana alokasi umum, yaitu DAU. Pemerintah pusat menyediakan dana alokasi umum untuk membantu daerah yang memiliki keterbatasan keuangan, sehingga dapat meminimalkan disparitas pembangunan. Kedua, peningkatan kapasitas SDM, program pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas dalam pengelolaan otonomi daerah. Yang ketiga adalah peningkatan pengawasan dan akuntabilitas. Pemerintah pusat berupaya meningkatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk mencegah tindakan korupsi dan memastikan tata kelola yang baik di tingkat lokal. Yang keempat adalah reformasi kebijakan. Melakukan reformasi kebijakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan antar daerah dan meningkatkan keadilan dalam alokasi sumber daya. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah dapat meminimalkan dampak negatif otonomi daerah dan menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif. Daerah dan kebijakan, masalah, solusi, serta hal-hal yang lain. Otonomi daerah bisa kita lihat pada provinsi serta kabupaten-kabupaten khusus di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.